Pengertian PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Subjek PPh pasal 23. Pertama, badan pemerintah. Kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Ketiga, bentuk usaha tetap, penyelenggaraan kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjukkan Direktur Jenderal Pajak sesuai Cap 50 PJ 1994. Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa. Objek PPh pasal 23. Pertama, dividen. Kedua, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ketiga, royalti. 4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong dalam PPh pasal 21. 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Bukan objek PPh pasal 23. Pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari pernyataan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. 4. Dividen yang diterima orang pribadi. 5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Pemungut atau pemotong PPh 23. Pemotongan atau pemungutan PPh 23 umumnya terjadi ketika adanya transaksi antara pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa dengan penerima penghasilan. Pihak-pihak yang berhak memotong atau memungut pajak penghasilan pasal 23 adalah: yang pertama, badan pemerintah; yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri; yang ketiga, penyelenggara kegiatan; yang keempat, bentuk usaha tetap; yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan KEP 50 PJ 1994. Di sisi lain, pihak penerima penghasilan dapat berupa wajib pajak dalam negeri orang pribadi, wajib pajak dalam negeri badan, dan bentuk usaha tetap. Tarif PPh pasal 23. Yang pertama sebesar 15% dari jumlah bruto atas yang pertama dividen, kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga royalti, yang keempat hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas yang pertama, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21, 2% dikali bruto, tidak termasuk PPN. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki NPWP, besar tarif pemotongan PPh pasal 23 adalah lebih tinggi, yaitu 100%. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 23. Terdapat dua tarif, yaitu yang pertama, tarif 15% dan yang kedua, tarif 2%. Yang pertama, tarif 15% atas royalti. Contoh soalnya, CV Selera Makan membayar royalti kepada Nyonya Sulastri atas pemakaian merek ayam goreng Bulastri sebesar 30 juta rupiah. Maka perhitungan PPh 23 oleh CV Selera Makan adalah 15% dikali jumlah bruto royalti sebesar 30 juta, maka diperolehlah potongan PPh 23-nya sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya, tarif 2%
atas sewa. Contoh soalnya, PT Sejahtera menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa sebesar 10 juta. Maka untuk perhitungan potongan PPh 23 oleh PT Sejahtera adalah 2% kali jumlah bruto sewa sebesar 10 juta, maka diperolehlah potongan PPh 23-nya sebesar Rp200.000. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, maka tarif untuk potongan PPh 23 lebih tinggi 100%. Mekanisme pemotongan PPh pasal 23. Berikut contoh soalnya. PTD memberikan jasa atau sewa non-final kepada PTD dengan harga Rp20 juta tidak termasuk PPN. PTD akan membuat perhitungan potongan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dikali Rp20 juta, diperolehlah PPh pasal 23-nya sebesar Rp400.000. Kemudian Rp20 juta dikurang Rp400.000, diperolehlah Rp19.600.000. Itulah yang akan dibayarkan PTD kepada PTC. Lalu PTD akan menyetorkan PPh pasal 23 dengan surat setoran pajak atas nama PTD tersebut senilai Rp400.000 kepada Bank Persepsi dengan batas akhir setor tanggal 10 bulan berikutnya. Lalu bank akan memberikan bukti setoran surat pajak kepada PTD sebagai lampiran untuk dilaporkan SPT masa PPh pasal 23 ke kantor pelayanan pajak dengan batas akhir pelaporan tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Tata cara penyetoran PPh pasal 23. Yang pertama, jumlahkan PPh pasal 23 dalam bukti pemotongan selama 1 bulan. Setelah itu, disetor ke bank, persepsi atau kantor pos dan giro. Dan selanjutnya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Dan yang terakhir, jika tanggal 10 hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Tata cara pelaporan PPh pasal 23. Mengisi dengan lengkap dan benar SPT masa PPh pasal 23. Lampiran lembar ketiga SSP bukti setoran PPh pasal 23. Daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 disimpankan ke kantor pelayanan pajak paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir atau tanggal 20 bulan berikutnya.